Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan rahmat sehingga malam hari ini kita insyaallah bisa menyelesaikan sholat isya jamaah, sholat tarawih dan sekaligus melengkapkan rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Seperti biasanya pada setiap malam kami ingin bersama-sama dengan para jamaah untuk mengkaji salah satu nilai-nilai dari ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa. Kaitannya dengan rahasia puasa dengan sistem imun tubuh kita. Bapak Ibu jemaah baru sahabat yang dirahmati Allah, sudah banyak bukti penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa insya Allah akan dipanjangkan umurnya sama Allah. Dan bukti-bukti ini memang secara ilmiah adalah bukti objektif dari kajian penelitian ilmiah. Tentu yang punya umur adalah Allah yang mau memanjangkan, mau memendekkan, ya. Tetapi sejarah membuktikan para ahli bahwa mereka yang menyedikitkan asupan karbohidrat ternyata terbukti umurnya lebih panjang. Dan itu dimulai dari studi binatang sampai kepada manusia. Salah satu jalannya kok bisa umur lebih panjang, ternyata secara ilmiah puasa ini banyak sekali memodulasi, mempengaruhi dan memperbaiki sistem imun kita. Sistem imun kita ini dibangun oleh berbagai sel di dalam tubuh kita. Bapak Ibu pasti pernah mendengar penyakit HIV. Penyakit HIV itu salah satu contoh virus yang spesifik, tugasnya kalau menyerang tubuh kita itu nyasarnya adalah ke sel imun dari tubuh kita, namanya sel T. Di tubuh kita ini ada sel T dan ada sel B. Sel T ini tugasnya apa? Menghasilkan kekebalan tubuh yang bersifat seluler. Bersifat seluler itu apa artinya? Kalau ada patogen yang masuk, maka dia akan aktif melawan. Tubuh kita akan aktif melawan sel yang masuk itu sebagai patogen. Berbagai macam patogen benda asing yang masuk dalam tubuh kita yang menyerang kita. Maka sistem imun ini akan bangun dan siap. Itu diperoleh dari proses hidup yang panjang. Orang yang terkena HIV, sel T-nya itu lemah. Jadi orang yang sakit HIV, virus HIV itu dia terus menerus banyak panas terus menerus, ya, karena sel T-nya tidak berfungsi. Jadi dia tidak bisa melawan virus dan lainnya. Sebaliknya sistem imun itu juga dibangun oleh sel B, yang itu menghasilkan antibodi. Jadi tubuh kita punya antibodi.
antibodi ini untuk melawan juga sebagai perisai, ya, sebagai perisai di dalam tubuh kita. Kita mengenal vaksinasi. Bayi baru lahir diberi vaksinasi terhadap apa? Penyakit-penyakit menular yang menyebabkan banyak kematian. TBC misalnya. Maka bayi semua yang lahir diberikan vaksin TBC. Vaksin ini adalah bakteri yang dilemahkan, ya, sudah dilemahkan partikel dari bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh bayi. Tapi bayinya sehat karena bayinya akan dirangsang menghasilkan kekebalan. Siapa yang bekerja itu? Tadi ada sel B dan ada sel menghasilkan antibodi. Sehingga selesai program vaksinasinya, bayi ini akan kebal terhadap penyakit TBC. Penyakit virus yang bisa divaksin juga hepatitis B. Virusnya dilemahkan. Tubuh kita menghasilkan antibodi. Siapa yang bekerja? Yang tadi sel. Nah, apa sekarang kaitannya dengan puasa? Jadi mereka yang rajin berpuasa Ramadan, ternyata dalam satu studi penelitian, sel-sel imun kita ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih tahan, terutama yang disebut dengan sel T. Sel T ini kemampuannya berlipat, sehingga lebih tahan terhadap. Yang kedua adalah yang namanya sel natural killer cell. Itu namanya saja sel natural killer. Jadi sel ini memang spesialisnya membunuh, membersihkan agent-agent yang masuk di dalam tubuh kita. NK sel ini ternyata masih kuat kalau kita berpuasa. Kemudian ada lagi sel makrofag. Sel makrofag ini dari sel darah putih. Kita akan punya sel darah putih, ya, yang gunanya memang untuk menghalau penyakit infeksi. Makanya kalau itu panas, sel darah putihnya naik, ya, sel darah putihnya naik. Kalau periksa dokter, sel darah putihnya naik, tidak ada infeksi. Itu adalah respon dari tubuh kita terhadap adanya infeksi. Dengan berpuasa, ternyata kemampuan dari tiga sel ini, sel O, sel natural killer, kemudian sel makrofag, itu menjadi lebih kuat. Dan mengapa bisa demikian? Karena di dalam puasa itu sendiri yang dilakukan oleh kita selama lebih dari 16 jam, di situ terjadi proses yang disebut dengan detoksifikasi, yang disebut dengan autofagositosis. Jadi sel-sel tubuh yang rusak ini dibersihkan oleh sel-sel tubuh kita selama kita puasa. Kalau kita tidak puasa, tidak pernah berhenti, maka akan cepat umurnya pendek. Karena apa? Karena tubuhnya tidak punya kesempatan membersihkan sel-sel yang rusak. Pada setiap kali kita makan itu ada sisa metabolisme yang sisa ini akan meracuni tubuh kita. Dan inilah hikmah mengapa kita diminta berpuasa. Dan ahli sekarang yang tidak berlandaskan Islam yang menyebut puasa intermittent, ya, kalau mau diet intermittent aja, ya, ini niru-niru, ya, niru-niru ajaran Islam. Ajaran Islam ini lebih mengajarkan kepada kita semua bahwa Islam ini lengkap, ada pelajaran
hidup kita tetap sehat. Demikian saya kira khasiat terpenting dari ibadah Ramadan ini, salah satunya yang utama yaitu puasa bisa meningkatkan sel imun kita sehingga kita lebih tahan terhadap penyakit, lebih tahan terhadap infeksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.